Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu radikalisme menurut bahasa. Radikalisme menurut bahasa itu adalah the holding or following of radical or extreme view or principle. Jadi radikalisme itu artinya berpegang pada atau mengikuti pandangan atau prinsip-prinsip yang ekstrim. Tentu kalau di dalam konteks agama artinya prinsip-prinsip keagamaan yang ekstrim. Ekstremitas itu memungkinkan orang-orang yang menganut pandangan ini menjadi intoleran, menghalalkan kekerasan, bahkan sampai ke taraf melakukan terorisme. Menurut Ahmad Sahal, dalam konteks keagamaan atau Islam ya, dalam konteks Islam di Indonesia, orang menjadi radikal itu diawali dari sikap atau pandangan yang intoleran. Menurut beliau, intoleran itu secara sederhana diartikan sebagai anti terhadap perbedaan. Sementara radikalisme itu adalah memusuhi perbedaan dan terorisme itu adalah memerangi mereka yang berbeda. Karena radikalisme pada dasarnya ekstremisme, sebagian pakar ada yang lebih senang menggunakan istilah ekstremisme dalam konteks Islam atau Islam garis keras, ada juga yang menyebut jihadisme. Bagaimana tahapan seorang menjadi radikal secara psikologis ya, psychological stage, tangga untuk menjadi radikal. Taufik Hamid ini juga mantan penganut aliran radikal, aliran garis keras. Dalam artikelnya yang berjudul The Development of Jihadist Mind yang dimuat dalam Current Trend in Islamist Ideology, volume 5, pada tanggal 6 April 2007 menyebut 3 tahapan untuk menjadi teroris atau jihadis ya. Tahapan pertama adalah membenci non-muslim dan mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian setelah itu kemudian menekan atau menggabungkan atau membungkam ya, bukan menggabungkan, menekan atau membungkam kesadaran nuraninya, konsain. Jadi kalau secara nurani seseorang itu biasanya ya dilahirkan untuk tidak kejam ya, artinya ada toleransi secara kemanusiaan. Tapi nurani itu kemudian dibungkam, ditekan kesadaran nuraninya. Yang ketiga, setelah itu melalui tahap itu, kemudian akhirnya bisa menerima kekerasan sebagai ibadah atau pengabdian kepada Allah. When I was able to suppress my conscience, itu kata Taufik Hamid, I was open to accepting violence without will. The psychological stage. Suatu saya berhasil untuk menekan kesadaran nurani saya sebagai manusia yang toleran terhadap sesama manusia. I was open to accepting violence. Saya mulai bisa menerima kekerasan tanpa merasa berdosa, dan itu adalah sebenarnya tahapan psikologis yang ketiga. Tahapan teologis untuk menjadi radikal itu tidak serta-merta ya orang itu menjadi radikal. Tahapan teologis bisa diawali misalnya dalam cara dia memahami kitab suci secara tekstual, khususnya teks-teks yang dipilih yang disukai oleh dirinya ya. Kemudian setelah itu menggunakan metode nasah mansuh dalam menghadapi ayat-ayat kontradiktif. Jadi kalau ada ayat yang keras, kemudian ada ayat yang lembut, yang inklusif, mereka ataupun dia lebih memilih ayat-ayat yang keras, yang lembut itu ditinggalkan. Kemudian tidak berusaha menangkap spirit yang universal, di mana Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin, yang terdapat dalam kitab suci itu mereka abaikan.
Kemudian menempatkan manusia non-muslim atau muslim yang tidak sejalan dengan pendapatnya sebagai subhuman atau setengah manusia yang tidak perlu dilindungi darahnya, kehormatannya, atau hak asasinya. Kemudian memilih menggunakan ayat-ayat kebencian dan kekerasan untuk melegitimasi pandangan dan tindakannya. Tahapan sosiologis untuk menjadi radikal itu dapat diamati misalnya pada tahap pertama sejumlah individu memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka adalah korban dari ketidakadilan. Kemudian mencoba mencari solusi. Pada saat solusi tidak didapatkan, mereka mencoba naik ke tahapan atau tangga berikutnya. Pada tahap kedua, mereka mencoba mengidentifikasi faktor eksternal yang dinilai bertanggung jawab atas ketidakadilan yang mereka hadapi. Mereka yakin bahwa faktor eksternal itu memiliki agenda untuk menghancurkan mereka secara sistematik. Itu sudah masuk ke tahapan kedua. Tahapan ketiga, pada tahap ketiga, kemudian muncul ikatan moral, kelompok, atau groups moral bonds. Mereka mendiskusikan bagaimana mempersiapkan mental dan fisik sebelum terlibat dalam aktivitas kekerasan fisik terhadap musuh. Diskusi ini dilakukan secara sembunyi. Pimpinan terus menekankan pentingnya loyalitas terhadap organisasi dan berusaha mengisolasi diri dari masyarakat. Pada tahap keempat, proses rekrutmen sesungguhnya terjadi. Di sini, teroris membagi dunia menjadi dua bagian yang saling bertentangan, yakni mereka versus kami. Mereka hanya mengenal orang-orang yang berada di selnya, tidak mengenal sel lain. Kemudian pada tahap kelima, anggota yang terpilih kemudian dilatih untuk melaksanakan serangan-serangan teror. Apa hubungannya radikalisme dan agama? Jadi, terlihat bahwa meskipun radikalisme itu muncul karena banyak faktor, tetapi khusus radikalisme Islam atau radikalisme di dalam Islam, tindakan radikal yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam tidak dapat dipisahkan dari pandangan agamanya atau bagaimana dia memahami agamanya. Oleh karena itu, moderasi dalam beragama menjadi penting untuk dijadikan acuan dan juga dipromosikan melalui berbagai media. Berikut ini coba kita dengarkan testimoni Zulfahri, seseorang yang terinfeksi katakanlah virus radikalisme yang kemudian dia menyadari dan akhirnya kembali ke jalan yang moderat, jalan yang menurut saya itu adalah jalan yang benar. Demikian misalnya kesaksian Zulfahri ini kita dengarkan. Belum semuanya kenal, nama saya Zulfahri. Saya lahir di Banda Aceh 18 Maret tahun 1983. Ya, dulu saya ini awalnya saya ini seorang alumni IPDN. IPDN yang mana otomatis alumni IPDN itu menjadi pegawai negeri sipil. Nah, saya sempat bekerja sudah di pemerintah Kota Banda Aceh. Ya. Saya ketika di IPDN lalu bekerja di Banda Aceh itu tidak pernah terbayang, ya. Tidak pernah terbayang kalau saya akan sampai di posisi pada hari ini, di titik ini gitu. Karena yang ada dalam pikiran saya lulus IPDN jadi pegawai negeri dan kemudian saya akan merintis karir dari situ. Apalagi kalau lulusan IPDN itu sudah semacam rata-rata ya sudah akan menjadi pejabat publik nantinya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Bagaimana menjadi birokrat yang sebaik-baiknya. Cuma itu, tidak pernah terfikir sampai di titik ini. Tapi kemudian ada sesuatu yang menghampiri saya, kalau kata Pak Direktur tadi, virus. Ya. Virus radikalisme itu mulai menjangkiti saya. Nah, ketika itu sudah hilang semua bayangan ketika saya di IPDN dan di PNS itu sudah mulai hilang. Tidak ada lagi
sebuah visi atau misi untuk menjadi seorang birokrat atau menjadi seorang pejabat publik, tidak ada. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah saya justru sangat membenci yang namanya negara Indonesia ini. Saya seorang pegawai negeri, lulusan IPDN, tapi saya justru sangat membenci negara ini. Bagi saya, negara ini adalah musuh utama pada waktu itu. Setelah virus itu masuk ke dalam diri saya, ya, negara ini menjadi musuh utama. Konsentrasi utama saya bagaimana saya melawan negara ini berubah total ketika virus itu masuk. Virus radikalisme, terorisme itu masuk. Berubah total. Saya masih bekerja pada waktu itu di PNS, tapi yang saya lakukan justru persiapan untuk bagaimana saya bisa melawan negara, bukan mengabdi kepada rakyat atau menjadi abdi negara. Persiapan melakukan pelatihan militer dan membentuk daerah basis militer pada waktu itu bersama rekan-rekan dari JI dan sebagainya. Sampai terjadi kasus pelatihan militer di Aceh. Itu bukan cuma sekedar pelatihan, tapi program pembentukan daerah basis militer. Jadi semua kelompok-kelompok yang pernah terlibat terorisme itu berkumpul ingin menjadikan Aceh pada waktu itu sebagai daerah basis militer. Jadi mau merubah pola pada waktu itu. Dari pengepungan kepada perang gerilya. Mau kembali lagi ke asalnya dulu. Nah, di situ yang ada di pikiran saya, bagaimana saya bisa melakukan perlawanan yang pada waktu itu dalam pemahaman saya adalah jihad fisabilillah. Dan saya bisa mati di situ. Tidak pernah juga terpikir sampai ke titik yang sekarang ini, nulis buku dan sebagainya. Yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu, bagaimana saya bisa membuktikan keimanan dengan melawan negara, lalu saya mati di situ, dan saya mendapatkan syahid. Nah, itu. Jadi, sebatas itu. Dan ketika saya memutuskan ikut itu, cuma ada dua pilihan memang dalam pikiran saya. Kalau saya tidak mati, berarti saya tertangkap. Nah, qadarullah ternyata Allah menakdirkan saya tertangkap waktu itu. Setelah tertangkap, saya juga masih sangat membenci negara ini. Dalam pikiran saya, banyak sejarah kisah-kisah yang saya temukan di luar negeri gitu ya, yang tertangkap tapi kemudian jadi semakin matang dalam gerakan ini gitu. Saya ingin menikmati itu, oke, saya mungkin ditangkap supaya saya lebih matang dalam gerakan ini. Belum ada pikiran saya untuk bagaimana saya keluar dari situ, belum ada. Saya menganggap tertangkapnya pertama itu adalah proses pematangan diri saya dalam gerakan ini. Nanti saya mungkin divonis berapa tahun setelah itu saya keluar, saya akan menjadi lebih matang dan semakin berperan dalam gerakan ini. Tapi ternyata Allah menentukan lain. Allah pertemukan saya dengan yang namanya Ali Imron. Ya, saya panggil beliau Ustaz Ali Imron, pelaku kembali. Beliau ternyata berhasil membuka pikiran saya. Ketika saya di dalam, beliau ngobrol dengan saya. Waktu itu Densus mempertemukan saya dengan Ali Imron. Ali Imron lalu mengajak saya bicara, membuka pikiran saya bahwa apa yang saya lakukan ini keliru, tapi bukan secara dalil, pakai logika saja. Pakai logika beliau sadarkan saya. Karena kalau waktu itu beliau kasih saya dalil-dalil pembanding, saya waktu itu akan menolak. Kenapa? Karena saya sudah tertutup dari berbagai macam referensi yang lain. Saya cuma punya satu referensi yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur dari Wahabisme. Saya akan menolak semua referensi di luar itu. Tapi Ali Imron berhasil membuka pikiran saya sehingga saya mau menerima referensi lain. Gitu. Nah, kemudian mulai ketika saya terbuka pikirannya, saya mulai mencari referensi-referensi lain, mulai semakin hilang itu virus-virus itu. Mulai hilang dari semua yang disebutkan tadi, maulid yang awalnya saya anti, maulid, tahlilan, tawasul, segala macam. Saya semuanya anti, saya anggap itu semua kesesatan yang tingkat tinggi. Lama-lama itu mulai hilang dan saya bisa menerima itu. Bahkan saya tinggalkan total yang namanya paham Wahabi itu.